Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Saraswati. Kisah yang ditulis oleh Untung Prasetyo. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, aku pun memilih untuk bekerja di sebuah kota di daerah Jawa Tengah. Ayah dan ibu serta adik laki-lakiku yang bernama Darya memilih untuk kembali ke kampung halaman dan menetap di sana. Sementara adik perempuanku yang bernama Galuh memilih menetap di Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan asing. Sudah 3 tahun ini keluarga kami terpisah satu sama lain karena masing-masing dari kami memiliki cita-cita yang ingin kami raih. Untuk saling berkomunikasi, waktu itu kami hanya bisa saling telepon dan berbalas pesan lewat SMS. Ya, dikarenakan teknologi belum secanggih saat ini tentunya. Suatu ketika ayah dan ibu menelponku dan menanyakan tentang kabar Galuh. Sudah 1 minggu ini Galuh tidak menghubungi ayah dan ibu di kampung. Nomor ponselnya pun sudah tidak aktif waktu itu. Aku yang sudah hampir 2 minggu lebih tidak bertukar kabar dengan Galuh pun menjelaskan pada ayah dan ibu bahwa aku juga tidak mengetahui bagaimana keadaan Galuh saat ini. Seperti biasa, ibu mulai memarahiku karena dianggap tidak memperdulikan keluarganya dan memintaku untuk mencari tahu bagaimana keadaan Galuh saat ini. Kamu ini kebangetan kok, Ras. Apa kamu tidak pernah menelpon Galuh? Tanya ibu di ujung telepon yang terdengar sangat menggelegar. Pokoknya ibu gak mau tahu. Tolong kamu cari tahu kondisi Galuh saat ini. Biar cepet. Mbok kamu terawang saja toh, Ras. Pinta ibuku. Iya bu, coba nanti Saras cari tahu. Kamu kan punya kemampuan, Ras. Sedangkan adikmu itu cuma orang biasa. Iya bu, Saras janji setelah ini Saras akan coba hubungi Galuh. Jawabku yang langsung berpamitan pada ibu karena ingin segera melanjutkan pekerjaanku. Aku yang tidak mendapat firasat apa-apa pun berkeyakinan kalau kondisi Galuh sedang baik-baik saja. Mungkin handphonenya sedang rusak atau hilang, pikirku saat itu. Setelah selesai bekerja dan pulang ke kos-kosan yang aku tempati, aku mencoba menghubungi Galuh. Alhamdulillah waktu itu ponsel Galuh bisa dihubungi, walaupun beberapa detik kemudian panggilanku seperti di-reject olehnya. Mungkin dia sedang sibuk, pikirku saat itu yang tidak ingin berpikiran buruk kepada adikku itu. Tidak lama kemudian aku mendapat SMS yang berasal dari nomor Galuh. Tapi aku sungguh terkejut ketika membaca tulisan dengan huruf kapital yang bertuliskan, "Kami disekap, tolong aku mbak." Kali ini aku mulai merasa khawatir terhadap keselamatan Galuh, karena Galuh tidak akan mungkin bercanda seperti ini. Aku lalu memanggil Nyi Lintang dan Nyi Wulan untuk meminta bantuan mereka mencari tahu keberadaan Galuh saat ini. Sudah lebih dari 5 tahun ini aku selalu berkomunikasi dengan Nyi Lintang dan Nyi Wulan. Hubungan kami pun terjalin baik, walaupun di awal kami bertemu, aku hampir saja memusnahkan Nyi Lintang. Kedua penghuni curug itu pun lalu pergi mencari keberadaan Galuh, berbekal foto Galuh yang masih aku simpan dan beberapa barang milik Galuh lainnya. Nyi Lintang dan Nyi Wulan berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi pada Galuh saat ini. Ketika malam semakin larut, Nyi Wulan kembali datang dengan beberapa luka di tubuhnya. Dia juga membawa kabar yang membuat aku merasa sangat bersalah malam itu. "Ras, adikmu sedang dalam bahaya. Dia disekap di sebuah gedung tua bersama beberapa orang wanita lainnya," ucap Nyi Wulan dengan suara terbata menahan rasa sakit di tubuhnya. "Tenangkan dulu dirimu, Nyi. Aku akan membantu memulihkan lukamu," jawabku. Setelah Nyi Wulan merasa tenang, aku pun mulai menyalurkan energi murni yang aku miliki untuk memulihkan luka dalam yang ada di tubuh Nyi Wulan. "Terima kasih, Ras. Aku sudah baikan sekarang," ucap Nyi Wulan. "Ada apa, Nyi? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Dan di mana Nyi Lintang saat ini?" tanyaku yang kini makin penasaran.
Aku dan Nyi Lintang berhasil mendeteksi aura yang dimiliki adikmu, Ras. Kami yakin Galuh ada di sebuah gedung tua berlantai 5, tidak jauh dari tempatmu tinggal dulu, Ras, jawab Nyi Wulan. Ketika aku dan kakakku mencoba masuk ke dalam gedung itu, tiba-tiba ada energi hebat yang menghadang langkah kami. Aku sudah memperingati Nyi Lintang agar tidak berbuat gegabah, tapi dia malah menghancurkan energi itu, ucap Nyi Wulan. Ketika dinding gaib yang tiba-tiba muncul itu hancur, Nyi Lintang langsung melesat masuk ke dalam gedung itu. Sementara aku masih ragu karena memiliki firasat buruk pun memilih untuk mengawasi dari kejauhan. Tidak lama setelah itu, Nyi Lintang kembali dengan tersenyum kepadaku dan memberitahuku kalau Galuh ada di dalam sebuah kamar bersama beberapa orang temannya. Tidak lama kemudian Nyi Lintang yang berdiri tepat di depanku pun menjerit dan langsung memuntahkan darah lalu jatuh tepat di hadapanku. Ujar Nyi Wulan menceritakan apa yang sudah terjadi pada Nyi Lintang. Dari arah belakang Nyi Lintang sudah berdiri seorang lelaki tua berperawakan tinggi mengenakan baju jawara berwarna hitam. Dialah orang yang menyerang Nyi Lintang dan membuat Nyi Lintang terluka. Dengan sisa-sisa energinya, Nyi Lintang menghadang langkah orang itu yang mencoba menyerangku. Nyi Lintang memintaku untuk pergi dari tempat itu secepatnya dan memberitahukan keadaan Galuh kepadamu, Ras, ucap Nyi Wulan dengan mata berkaca-kaca. Aku melihat kakakku jatuh, lalu orang itu segera membelenggunya dengan tali mayit yang membuat kekuatan Nyi Lintang pun melemah. Aku yang menyadari bahaya besar sedang mengancamku pun terpaksa meninggalkan Nyi Lintang. Aku melawan 4 jin yang menjadi budak orang sakti tadi dan berhasil meloloskan diri. Tapi aku merasa ada yang berhasil mengikutiku sampai ke tempat ini, Ras. Belum lama berselang muncul energi gelap di sekitar kami. Aku yang sudah tersulut emosi pun segera mengeluarkan kekuatanku dan menunggu siapa gerangan pemilik energi gelap itu. Setelah beberapa saat, aku yang sudah tahu keberadaan makhluk yang mengikuti Nyi Wulan pun segera melepaskan energi panas yang aku miliki ke arah makhluk itu berada. Seketika itu juga aku mendengar jeritan dari sosok makhluk yang ada di luar tempatku berada saat ini. Tunggulah di sini untuk beberapa saat, Nyi. Jika sudah aman, kembalilah ke tempat tinggalmu. Biar aku yang menyelamatkan adikku dan juga kakakmu. Aku berutang budi padamu dan Nyi Lintang, ujarku kepada Nyi Wulan. Baiklah, Ros, tolong selamatkan mereka, jawab Nyi Wulan yang sudah mengambil posisi bermeditasi. Setelah memastikan pintu kamarku terkunci, aku lalu mematikan lampu kamarku dan melakukan meditasi untuk mendapat komunikasi dengan Ki Sabda. Ki Sabda adalah sosok gaib yang menghuni sebuah gunung di Pulau Jawa. Beliaulah yang dulu menyelamatkan ibu waktu sukma ibu dibawa oleh makhluk bertanduk yang bernama Munding. Setelah 40 hari aku dan ibu berhasil kembali dari alam gaib, Ki Sabda menepati janjinya dengan kembali menemuiku waktu itu. Banyak wejangan-wejangan yang beliau sampaikan kepadaku saat itu. Hal itulah yang membuatku bisa mengontrol emosi dan berperilaku selayaknya orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Assalamualaikum, Nak, ucap Ki Sabda yang kini sudah ada di hadapanku kini. Waalaikumsalam, Ki, jawabku. Orang yang kau hadapi saat ini adalah orang yang memiliki kesaktian dan sudah malang melintang dalam 2 dunia, Nak, ujar Ki Sabda. Maafkan atas kebodohanku yang sudah membuat sahabatku terluka dan terkurung di sana, Ki. Sebenarnya bukan salahmu juga, Nak. Mungkin sudah garis kehidupan yang membawamu dan Nyi Lintang berada dalam masalah ini, ucap Ki Sabdo. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki? Dengan mata terpejam, Ki Sabda pun berucap, kau harus meminta bantuan juga dari manusia, Nak. Dan yang lebih penting lagi, kau harus mengambil pusaka di dalam sebuah hutan wingit di Pulau Jawa ini, Nak, jawab Ki Sabda. Apa kau bersedia pergi ke hutan wingit itu, Nak? Tanya Ki Sabda. Baik, Ki, apapun akan aku lakukan untuk dapat menyelamatkan adikku dan juga sahabatku, Ki. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus kau ketahui sebelum kau pergi ke hutan itu, Nak. Yang akan pergi ke hutan itu hanyalah sukmamu, dan tanpa kekuatan apapun yang kau miliki saat ini, kau akan berjalan menyusuri hutan lebat sebagai seorang manusia biasa yang memiliki rasa takut dan rasa lelah seperti manusia pada umumnya. Kau tidak dapat menggunakan energi apapun yang kau miliki. Carilah sebuah batu yang ditumbuhi pohon tua nan rindang di sana. Jika kau berjodoh dengannya, akan ada sebuah pusaka yang sudah menunggumu di sana. Jika pusaka itu tidak berada di tempatnya, segeralah kembali
dan jangan melakukan apapun di sana," ujar Ki Sabda menjelaskan. "Baiklah Ki, akan aku coba." "Tapi ingat, setelah memasuki perbatasan hutan itu, semua kemampuanmu akan menghilang. Dan kau juga akan merasakan takut, lelah, dan beragam rasa lainnya," jelas Ki Sabda lagi. "Iya Ki, apapun itu aku akan mencobanya. Tapi sebelum aku pergi, aku titipkan Nyi Wulan kepadamu Ki." "Baiklah, aku akan memulihkan energinya agar nanti dia juga bisa membantumu. Sekarang pejamkan kedua matamu, nak," ucap Ki Sabda. Beberapa saat kemudian aku sudah berada di sebuah tempat luas seperti padang rumput. Cahaya bulan yang agak tertutup awan tipis pun menyinari tempat di mana aku dan Ki Sabda berada saat ini. "Bawalah ini, nak. Jika kamu merasa sudah tidak memiliki keberanian dan tidak mampu untuk melanjutkan pencarianmu, bukalah tali pengikat benda ini. Tapi jika kau mampu dan sudah mendekati tempat di mana batu dan pohon itu berada, kau akan mencium wangi dari pohon yang tumbuh di atas batu itu. Dan kalau kalian berjodoh, batu dan pohon itu akan bercahaya begitu kau mendekatinya," ujar Ki Sabda sambil memberikanku kantong yang terbuat dari kain, tapi entah apa isinya. "Hanya doa dan keteguhan hati yang akan menemani langkahmu di tengah hutan itu, nak. Mulailah berjalan dan jangan sekali-kali kau menoleh ke belakang," ucap Ki Sabda yang perlahan menghilang dari sampingku. Dengan mengucap basmalah, aku pun mulai mengayunkan langkahku memasuki hutan yang membentang luas di hadapanku itu. Hembusan angin dingin mulai menyapa tubuhku. Suara-suara hewan malam pun menyambut kedatanganku yang sudah berdiri di bawah pohon-pohon besar hutan ini. Aku mencubit tangan kananku untuk memastikan apakah ini hanya mimpi ataukah memang nyata terjadi. Tapi rasa sakit di tangan kananku cukup meyakinkanku bahwa ini bukanlah mimpi bagiku saat ini. Aku mulai menuruni jalan setapak yang di bagian kanannya adalah sebuah jurang yang cukup dalam, dan di bagian kirinya ditumbuhi pepohonan yang tidaklah besar. Detak jantungku mulai berdebar. Samar-samar aku melihat sekelebat bayangan putih berjalan cepat di sebelah kananku. Aku menghentikan langkahku untuk memastikan apa yang aku lihat tadi. "Gak ada apa-apa, ayo Ras, kita bisa Ras, kita berani Ras," bisikku dalam hati menyemangati diri. Belum lagi aku melangkahkan kaki, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Dan ketika aku menoleh ke sebelah kiri, di hadapanku sudah berdiri mengembang sosok kuntilanak dengan wajah pucat dan kedua bola mata hitam. Jarak antara wajahku dengan makhluk itu hanyalah sekitar 3 jengkal. Sontak aku terperajat dan berteriak dengan kencang, lalu lari tunggang langgang. Aku pun terjatuh karena tidak lagi memperdulikan apa yang ada di depanku. Astagfirullahaladzim, untung gak nyemplung jurang. Aku yang masih terduduk dan menutup kedua mataku pun perlahan memberanikan diri untuk melihat keadaan sekitarku. Aku terus berdoa memohon perlindungan Allah dari makhluk-makhluk yang mulai berdatangan menggangguku. Aku pun bangkit kembali ketika keberanianku sudah menyatu kembali. Sambil melangkah, mulai kulantunkan doa-doa dalam hatiku. Kini langkahku terasa semakin berat. Ketika jalan setapak di hadapanku mulai menanjak, suara-suara yang sangat menakutkan pun kini mulai terdengar. Ku percepat langkahku di jalan yang sangat menanjak ini. Kini pandanganku hanya tertuju pada jalan setapak yang aku pijak. Aku tidak ingin terjatuh lagi, karena di tempat ini sangatlah curam. Setelah melalui jalan setapak yang menanjak, aku pun kembali bisa berjalan dengan cepat. Karena jalan setapak yang kini aku lalui sudah kembali landai. Untuk mempersingkat waktu, aku pun mencoba untuk berlari, walau kakiku sudah terasa nyeri. Tapi masih bisa aku tahan, pastinya. Aku berlari semakin kencang ketika aku kembali mendengar suara-suara yang terdengar sangat menakutkan. Suara-suara itu seperti memanggil namaku dan terdengar semakin mendekat. Dari kanan dan kiriku terlihat banyak sekali mata merah yang terus memandangku. Ketika suara-suara dan banyaknya pasang mata yang memandangiku menghilang, aku pun menghentikan langkahku untuk mengatur nafas, serta meredakan nyeri-nyeri di bagian kakiku. Ketika aku hendak melangkahkan kakiku kembali, tiba-tiba tangan pucat yang terasa sangat dingin memegang erat pundakku. Karena kaget bercampur takut, aku pun lalu berteriak dan kembali berlari untuk menjauhi makhluk itu. Tapi sosok pucat dengan satu bola mata yang hampir keluar dari tempatnya itu terus mengejarku. Ketakutanku semakin menjadi ketika di depanku kini berdiri sosok pocong dengan wajah hitam menyeringai di hadapanku.
Sepertinya ini adalah akhir dari perjalananku malam ini. Aku tidak dapat lagi melawan ketakutan yang disebabkan oleh penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib ini. Dan juga jalan setapak yang ada di depanku kini telah terhalang sosok pocong yang berbau sangatlah busuk. Aku lalu mengeluarkan kantong pemberian Kisabda tadi. Aku berniat untuk membukanya dan mengakhiri malam yang sangat mencekam ini. Tapi sialnya karena aku sangat ketakutan, sampai-sampai tanganku tidak bisa membuka tali dari kantong kain ini. Tubuhku gemetar. Aku yang sudah pasrah pun hanya diam terpaku dan mulai menangis karena ketakutan. Aku pun maju perlahan karena di belakangku kini sosok yang menyerupai mayat hidup itu sudah berdiri beberapa langkah dariku. Aku berusaha menenangkan diri dengan terus berdoa dan berusaha membuka tali dari kantong kecil yang masih aku pegang ini. Dengan rasa bingung yang aku hadapi ini, aku pun mencoba terus maju mendekati sosok pocong yang hanya berdiri menyeringai itu. Karena tidak ada pilihan lain, aku pun melemparkan kantong kain tadi ke arah pocong itu, berharap ada keajaiban yang menolongku. Aku pun terduduk sambil terus berdoa. Ketika kantong kecil yang aku lempar tadi mengenai tubuh dari sosok pocong yang menghalangi langkahku itu, tiba-tiba tubuh pocong itu mengeluarkan asap hitam lalu menghilang. Aku yang sangat senang melihat hal itu pun lalu kembali berdiri dan segera berlari. Kini terlihat di depanku jalan setapak yang mulai menurun. Aku memperlambat langkahku karena aku tidak ingin terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam di sebelah kanan dan kiriku saat ini. Perlahan aku terus menuruni jalan setapak yang sangat terjal ini. Mayat hidup yang tadi mengikutiku pun kini sudah tidak terlihat lagi. Setelah berjuang menuruni jalan setapak tadi, aku seperti melihat padang rumput yang membentang luas di depanku. Aku terus memaksa tubuhku yang sudah lelah ini untuk segera keluar dari dalam hutan ini. Rasa takut yang terus datang tidak membuatku menyerah malam ini. Sepertinya aku sudah lupa untuk apa tujuanku datang ke hutan ini. Aku juga lupa kalau aku sebenarnya memiliki kekuatan dan kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Aku lupa kalau aku tidak pernah merasakan ketakutan yang sehebat seperti ini. Aku benar-benar melupakan semua itu. Yang aku tahu saat ini, diriku sangatlah lemah malam ini. Aku bukan siapa-siapa malam ini. Aku makhluk yang tidak berdaya tanpa doa kepada Sang Maha Pencipta. Aku pun menundukkan hati dan pikiranku kepada Tuhan yang Maha Agung serta alam ciptaannya. Kesadaranku bahwa aku hanyalah makhluk ciptaan Allah yang Maha Tinggi membuat aku seperti mendapatkan keberanianku lagi. Kekuatan yang datang dari doa-doa yang terus aku ucapkan di hatiku pun membuat aku terus melangkah tanpa rasa takut lagi. Aku tidak ingin berhenti di sini. Aku harus terus berjalan mencari jalan terbaik untuk kembali pulang. Walau di atas pohon-pohon besar ini kini terlihat banyak sekali makhluk-makhluk yang menertawaiku, aku terus maju. Walau semua jenis dan varian makhluk gaib tampak ingin sekali aku berhenti dan menyerah malam ini, aku tetap melangkah tanpa henti. Perlahan aku mulai mendekati ujung hutan yang lebat ini. Dan di depanku kini membentang padang rumput luas dengan warna-warni bunga yang tumbuh di sekitarnya. Ketakutanku seketika menghilang dan berubah menjadi sebuah kekaguman. Aku terus memuji kebesaran Tuhanku yang menciptakan tempat yang sangat indah ini. Aku pun menuruni jalan setapak dengan dua pohon besar di kanan dan kirinya. Kini aku telah berada di padang rumput luas yang sangatlah indah. Aku sangat menikmati keindahan tempat ini. Dengan terus mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas apa yang aku rasakan malam ini. Semerbak harum dari wangian yang belum pernah tercium oleh indera penciumanku pun mulai hadir. Aku benar-benar menikmati saat-saat indah dan merasakan bahagia di tempat ini. Aku masih berjalan sambil sesekali berhenti memandangi makhluk-makhluk kecil bersayap yang di bagian tubuhnya bercahaya. Aku kembali berjalan dengan rasa kagum akan tempat yang benar-benar indah ini. Sampai tiba-tiba aku jatuh ke dalam sebuah kubangan yang aku sendiri tidak tahu keberadaannya tadi. Kubangan lumpur itu seperti mencengkram erat kakiku hingga aku tidak dapat bergerak. Aku mulai khawatir ketika aku merasakan tubuhku semakin dalam berada di kubangan lumpur itu. Rasa senang dan bahagia yang tadi datang seketika pergi dan berubah menjadi ketakutan yang lebih parah lagi. Aku pun melihat akar pohon besar beberapa jengkal di hadapanku. Sekuat tenaga aku mencoba meraihnya. Aku terus berusaha lagi untuk dapat naik lagi ke permukaan dan pergi dari dalam lubang lumpur ini. Dengan keyakinan yang mantap, aku pun dapat meraih akar kayu yang kini aku jadikan pegangan untuk dapat naik ke permukaan.
wajah ibu, ayah, dan adik-adikku hadir dalam pikiranku. Ketika lumpur sudah sampai di leherku, aku tidak boleh menyerah saat ini. Aku masih ingin terus berbakti kepada kedua orang tuaku dan juga membahagiakan keluargaku. Aku berpegangan erat dan menarik akar pohon itu sekuat tenagaku. Perlahan tubuhku terangkat dan bergerak maju. Hal yang sama terus aku lakukan, sambil terus berdoa memohon keselamatan dan pelindungnya. Akhirnya aku sampai di tepian lubang berisi lumpur hitam yang hampir saja membunuhku malam ini. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku menjauhi lubang itu dan lalu duduk termenung menyesali kebodohanku. Kau datang ke hutan ini sebagai seorang manusia biasa, dengan segala kelemahan yang kau miliki. Rintangan dan halangan di jalan setapak yang kau lalui tadi adalah gambaran kehidupan manusia yang sesungguhnya. Ujar suara seorang wanita terlihat bercahaya dengan mahkota yang ada di atas kepalanya. Kau sudah berhasil melewati cobaan dan rintangan dengan merendahkan hati dan pikiranmu di hadapan Sang Maha Pencipta. Aku sangat kagum dengan ketulusan hatimu dan kemurnian pikiranmu, Ras. Ibunya lagi. Tapi setelah kau berhasil melalui semua kesulitanmu, kau terlena. Kau tidak menyadari bahwa di tempat yang kau anggap nyaman itu terdapat juga bahaya di dalamnya. Ujar wanita cantik yang kini telah berdiri di hadapanku dan sedang membantuku berdiri kembali. Saraswati, selalu ada pertolongan dari Sang Maha Pencipta ketika kita berada dalam keadaan sulit, dan akan datang juga cobaan ketika kita sedang berada di masa jaya. Selalu mawas diri, jangan sampai kau lupa diri, selalu bersikap rendah hati, tapi luhur dalam budi pakarti. Ujar wanita yang memiliki wajah sangat cantik itu. Namaku Saptalaras, akulah yang disebut pusaka oleh Ki Sabda. Dan aku akan bersamamu, menemani perjalanan hidupmu, Saraswati. Aku yang sedari tadi hanya terdiam karena merasa malu, hanya bisa menganggukkan kepala mendengar semua ucapan dari Nyi Saptalaras. Tidak lama kemudian Ki Sabdo pun hadir di antara kami berdua. Syukurlah nak, akhirnya kau bertemu dengan Saptalaras. Ucap Ki Sabda yang kusambut dengan anggukan kepala dan senyum menawan dari Nyi Sapta. Rupanya kalian berdua memang berjodoh, Sapta. Jadilah kalian sahabat yang saling membantu, saling melengkapi dan saling mengasihi. Sepertinya memang Saraslah orang yang selama ini aku tunggu, Eyang. Terima kasih sudah membantuku bertemu dengan Saras. Ucap Nyi Saptalaras. Dan kau telah mengerti apa yang kau lalui tadi, nak? Tanya Ki Sabdo. Iya Ki, Nyi Sapta juga sudah memberikan sedikit wejangan tadi. Ucapku yang menatap Ki Sabda dan Nyi Laras bergantian. Sekarang pulanglah bersama Nyi Saptalaras dan ingatlah tujuan apa yang membawamu ke tempat ini, nak? Ujar Ki Sabdo lagi. Ki Sabda pun menganggukkan kepalanya ketika Nyi Saptalaras mulai memegang tanganku. Seketika itu juga aku kembali ke alam sadarku dan terbangun dari tidurku. Aku merasakan memegang benda yang terbungkus kain putih. Lalu aku duduk dan membuka bungkusan kain putih itu. Aku melihat keris yang besarnya tidak lebih dari sejengkal tanganku. Keris berwarna kuning kemasan itu memiliki 7 buah batu dengan warna yang berbeda di setiap sisinya. Akulah Saptalaras yang berwujud keris saat ini, dan kaulah Saraswati yang akan jadi warangkanya. Ucap Nyi Sapta yang terdengar jelas di telingaku. Aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Setelah itu, mandilah dan bersucilah, lalu bersujudlah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Imbu Nyi Sapta. Baiklah Nyi, jawabku yang bergegas bangun setelah keris Nyi Sapta hilang dari pandanganku. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling kamarku mencari sosok Nyi Wulan yang tadi masih bersemedi ketika aku tinggalkan. Tapi kini sosok itu sudah tidak ada di kamarku. Saat ini, Wulan sedang bersama Sri Asih di sebuah air terjun besar. Wulan sedang memperdalam ilmu bersama Sri Asih dan akan membantumu ketika sudah saatnya nanti. Ujar Ki Sabda yang terdengar di telingaku. Baik Ki, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Ucapku dalam hati. Setelah matahari bersinar, aku bergegas pergi ke tempatku bekerja untuk mengurus surat pengunduran diriku dari sana. Aku memilih berhenti dari pekerjaanku saat ini karena aku sendiri tidak tahu berapa lama aku akan berada di Jakarta nantinya.
Pimpinan tempatku bekerja pun dengan berat hati melepasku yang sudah 3 tahun bekerja di sana. Tapi bila sewaktu-waktu aku akan kembali bekerja, beliau akan menerima aku kembali dengan senang hati. Setelah selesai mengurus surat pengunduran diriku, aku pun lalu kembali ke kos-kosanku untuk mengambil beberapa pakaian dan barang lain yang aku butuhkan nanti selama di Jakarta. Setelah lebih dari 17 jam berada di dalam bis malam, akhirnya aku menginjakan lagi kakiku di kota ini. Kota dengan berjuta kenangan yang sudah aku tinggal selama 5 tahun lamanya. Aku pun segera menaiki angkutan umum yang menuju ke rumah salah satu sahabatku yang bernama Nanda. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah Nanda. Nanda yang waktu itu sedang libur kuliah pun menyambut kedatanganku dengan hangat. Setelah bercengkrama dan bersenda gurau dengan Nanda, aku pun mulai menceritakan tujuanku kembali ke kota ini. Nanda pun terkejut mendengar ceritaku. Dia pun mengusulkan nama seseorang yang mungkin bisa membantuku. "Gue tahu, Ras, siapa yang bisa membantu masa lalu saat ini," ucap Nanda. "Siapa, Ndak?" "Arga, Ras. Dia kan sekarang sudah punya usaha sendiri. Kayaknya dia punya banyak kenalan yang tahu tentang gedung itu." Hatiku berdesir ketika mendengar Nanda menyebut nama Arga barusan. Aku yang sebenarnya sudah menyukai Arga sejak SMP pun harus memendam rasa di hati ini hingga aku berpisah dengannya. "Woi Ras, kenapa jadi bengong? Kebayang sama Arga ya?" "Arga masih sendiri kok, Ras, sama kayak lu, dia jomblo." "Masa?" Balasku yang agak malas menanggapi ucapan Nanda tadi. "Coba minta nomor teleponnya," ucapku kepada Nanda. "Ini Ras, langsung di save ya, namanya jangan Arga, tapi Ayang." Ledek Nanda yang membuatku malu. Setelah dapat menghubungi Arga dan berbicara panjang lebar di telepon, Arga pun lalu menjemputku ke rumah Nanda. Nanda yang berisik itu terus menggodaku dan meminta Arga untuk segera menembakku agar kami resmi pacaran. Tapi Arga pun sepertinya sama denganku, terlalu malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Setelah kami sampai di sebuah tempat makan, aku lalu menceritakan apa yang sedang dialami Galuh saat ini. Aku pun menceritakan semua tentang kemampuan yang aku miliki kepada Arga, serta bagaimana caraku dapat mengetahui keberadaan Galuh saat ini. "Oke Ras, nanti malam coba gue cari tahu dulu tentang gedung itu. Sekarang lu pulang dulu ke rumah Nanda," ujar Arga yang sepertinya memang akan benar-benar membantuku. "Iya Kak, terima kasih udah mau bantu gua." Arga pun kembali mengantarku ke rumah Nanda. Dia meminta menunggu kabar darinya dan jangan bertindak apa-apa dulu sebelum ada informasi darinya. Setelah aku berada di kamar Nanda dan sudah banyak kami saling bertukar cerita kembali, akhirnya Nanda pun tertidur. Setelah itu aku lalu berkomunikasi dengan Nisapta untuk mengatur strategi berikutnya. "Kita harus bisa mendekat ke gedung itu, Ras. Baru kita dapat mengetahui siapa musuh yang kita hadapi saat ini," ucap Nisapta yang sudah terbaring di samping Nanda. "Arga meminta aku untuk menunggu dulu, Nyi." "Kalau begitu, biar aku yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku tidak dapat merasakan energi siapapun dari tempat ini," pinta Nyi Sapta. "Hati-hati Nyi, penjagaan di sana mungkin sudah lebih ketat lagi. Karena beberapa hari yang lalu kedua temanku yang bernama Nyi Lintang dan Nyi Wulan berhasil masuk ke gedung itu. Tapi sialnya Nyi Lintang ketangkep, sementara Nyi Wulan dapat melarikan diri dengan luka yang cukup parah." "Baiklah Ras, aku akan berhati-hati. Semoga aku dapat mengenali siapa yang menjaga tempat itu," ucap Nyi Sapta. Seketika itu juga Nyi Sapta menghilang dari pandanganku. Aku pun berdiam diri sambil terus berharap Arga segera menghubungiku. Tapi sampai aku tertidur di sebelah Nanda, tidak ada kabar juga darinya. Karena aku tertidur, Nyi Sapta pun menemuiku lewat mimpi. Dia berkata bahwa dia mengenali siapa pemilik energi gelap yang menjaga tempat itu. Salah satu pemimpin dari makhluk gaib yang berada di sana adalah raksasa Ma. Makhluk gaib yang berwujud buto besar dengan kekuatan yang sangat besar juga tentunya. Belum selesai Nyi Sapta menjelaskan hasil pengintaiannya tadi, aku terbangun karena handphone yang aku genggam bergetar beberapa kali. Ketika aku melihat nama Arga muncul di layar handphone yang berwarna hijau itu, aku langsung bangun dan menjawab panggilan darinya. "Halo Ras, sorry mengganggu. Gue punya temen yang bisa bantu lo Ras. Besok jam 7 pagi gue jemput ya, kita ketemu orangnya," ucap Arga di ujung teleponku. Iya, Kak,
Terima kasih ya, jawabku terbata. Oke deh, lu lanjut tidur lagi aja. Selamat istirahat ya, ucap Arga yang langsung menutup panggilannya. Di pagi harinya Arga membawaku ke sebuah perkantoran yang cukup besar. Aku dan Arga lalu menunggu seseorang yang menurut Arga dapat membantuku membebaskan Galuh. Kami menunggu di sebuah resto di kawasan perkantoran itu. Sekitar pukul 9 pagi, terlihat rombongan orang yang berjalan menuju ke tempat aku dan Arga duduk. Arga pun berdiri dan menyalami mereka satu persatu. Aku pun juga ikut berdiri menyambut orang-orang yang belum aku kenal itu. Setelah kami kembali duduk, aku merasakan ada energi gelap yang menyerangku. Ketika aku menggunakan mata batinku, ternyata di belakang orang yang bertubuh tinggi tegap itu ada beberapa jin yang mengelilinginya. Aku yang ingin mengusir jin itu dengan kekuatanku sendiri dapat kembali duduk dengan tenang. Ketika Nyi Sapta terlihat sudah bisa menjinakkan jin-jin tersebut. Setelah itu datang lelaki setengah baya yang memancarkan aura mistis yang sangat kental bersama beberapa demit peliharaannya. Aku yang sudah melihat Nyi Laras bertindak pun segera fokus untuk berbicara dengan orang yang bernama Gunawan itu. Jadi ini gak orang yang lu ceritain kemarin? Tanya seseorang yang usianya terlihat sama dengan Arga. Iya Lek, ini Saras, jawab Arga singkat. Bisa apa dia gak? Tanya Alek membuat aku sedikit kesal. Cukup, potong lelaki yang sepertinya adalah seseorang bos dari mereka yang berada bersamaku saat ini. Kami sudah mendengar cerita tentangmu dari Arga, dan kami juga tidak keberatan untuk membantumu menyelamatkan adikmu yang disekap oleh salah satu pengusaha jahat di kota ini. Tapi sebelum itu, saya ingin melihat apa benar kamu memiliki kemampuan yang dibesar-besarkan oleh Nak Arga, ujar Pak Gunawan. Tanpa pikir panjang lagi, aku lalu menyerang Alek yang tadi sedikit merendahkanku. Aku memberinya sedikit kejutan dengan menjatuhkannya dari kursi yang dia duduki di samping Arga. Alek yang merasa kesal karena terpental beberapa meter ke belakang pun lalu memberi kode kepada anak buahnya yang lain. Dengan kemampuanku dan bantuan dari Nyi Sapta, aku mengunci gerakan ketujuh orang anak buah Pak Gunawan yang berusaha menyerangku. Aku yang mulai sedikit merasakan adrenalinku terpacu, lalu memberi sedikit pelajaran kepada 7 orang yang tadi siap menyerangku. Aku mengangkat mereka beberapa sentimeter dari lantai, lalu menghempaskannya hingga terpental ke arah meja makan yang terlihat kosong. Pak Gunawan lalu mengangkat tangannya seolah memberi isyarat tertentu. Tapi setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa karena pengawal gaib yang sudah tidak ada pada tempatnya. Aku pun lalu mengambil minuman yang ada di hadapanku. Aku tersenyum melihat Arga yang sangat terkejut dan tidak percaya oleh apa yang baru saja aku lakukan. Jin pengawal bapak sedang berjemur menikmati sinar matahari pagi, ucapku kepada Pak Gunawan. Lelaki parubaya yang terlihat membawa beberapa peliharaannya pun terlihat menghampiri Pak Gunawan dengan hidung yang meneteskan darah. Aku pun tersenyum menyaksikan kekonyolan dukun dan para pengawal Pak Gunawan. Baiklah Nak Saras, kami akan membantumu. Kau mengurus dukun dan makhluk gaib di sana. Sisanya biar orang-orang kami yang menyelesaikannya, ujar Pak Gunawan. Alek, minta maaflah kepada Saras, ujar Pak Gunawan yang memandang tajam ke arah Alek. Nanti malam kita serang tempat itu. Aku akan membawa beberapa orang ahli spiritual untuk membantumu Nak Saras, ucap Pak Gunawan. Baiklah Pak, terima kasih sudah mau menolong saya. Kau dapatkan adikmu dengan selamat. Aku dapatkan wilayah baru dan usaha yang baru juga. Pada dasarnya, aku membantumu, kau juga membantuku Nak Saras, ujar Pak Gunawan sambil berdiri dari tempat duduknya, lalu pergi meninggalkanku dan Arga. Gila Saras, gua gak nyangka lu bisa kayak gitu Ras, ujar Arga yang terlihat sangat terkejut. Si Alek yang songong itu langsung pucet Ras, imbunya lagi. Aku hanya tersenyum sambil terus menatap wajah Arga. Aku begitu mengagumi sosok lelaki yang ada di depanku ini. Aku yakin bahwa saat ini aku sedang jatuh cinta kepadanya. Tapi aku tidak mungkin mengungkapkan isi hatiku kepadanya terlebih dahulu. Aku memilih menunggu Arga yang mengungkapkan isi hatinya. Setelah menghabiskan sarapan pagi kami, Arga pun kembali mengantarku ke rumah Nanda. Dan pada siang harinya, aku pergi menyambangi satu persatu teman-temanku yang sudah lama tidak kujumpai. Ketika malam tiba, Arga datang dengan mobil hitam menjemputku. Aku yang sudah menceritakan kepada Nanda tentang apa yang akan aku lakukan malam ini pun berpamitan dan memeluk erat tubuh sahabatku itu. Nanda tampak menitikkan air mata.
ketika aku mulai melangkah pergi dari rumahnya. Sementara itu di dalam mobil yang akan membawaku ke sebuah gedung tua itu, sudah ada beberapa orang yang penampilannya seperti paranormal. Beragam warna aura pun terlihat bercampur di dalam mobil itu. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam kurang, rombongan kami pun akhirnya sampai di depan gedung yang terlihat sangat menyeramkan itu. Nyi Sapta terlihat sudah berdiri di sampingku. Auranya tampak berbeda dari sebelumnya, wajahnya terlihat menakutkan, dan tubuhnya diselimuti cahaya kuning keemasan. Sementara itu di depanku terlihat beberapa orang sudah memegang senjata tajam dan tampak berbaris rapi. Tugasmu adalah membuat orang-orang yang keluar dari dalam sana nanti tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sisanya serahkan pada kami, ucap pria berambut panjang yang memegang golok yang sepertinya sangat tajam sekali. Ketika kami sudah siap dengan tugas kami masing-masing, tiba-tiba angin bertiup sangatlah kencang hingga membuat barisan orang-orang yang disiapkan oleh Pak Gunawan pun tercerai-berai. Ketika angin masih berembus dengan sangat kencangnya, Nyi Sapta pun melesat ke arah atas dan mengeluarkan energi besar yang membentuk perisai. Setelah itu Nyi Sapta memintaku untuk menghancurkan dinding gaib yang memagari gedung itu. Tidak butuh waktu lama, aku mulai melesatkan beberapa bola energi yang sangat panas, hingga suara dentuman pun terdengar hebat. Dan setelah itu lelaki setengah baya yang tadi siang datang bersama Pak Gunawan pun terlihat memberi komando kepada rekan-rekannya untuk masuk menyerang. Beberapa jin terlihat saling adu kekuatan di daerah itu. Aku pun menajamkan penglihatanku untuk mencari orang yang berada di pihak lawan. Dari arah belakangku, pria berambut panjang pun berteriak lalu berlari ke arah depan, diikuti semua orang yang tadi berbaris rapi memegang senjata tajam. Beberapa orang dari pihak musuh pun terlihat terkapar tidak berdaya. Aku yang tidak ingin terlibat dalam pembunuhan itu berusaha langsung membuat jatuh lawanku agar mereka tidak terluka oleh senjata tajam orang-orang yang berada di pihakku. "Hei bocah, ayo ikut aku masuk ke dalam," ajak pria parubaya yang tadi pagi aku buat hidungnya berdarah itu. Aku pun mengikuti langkahnya sambil terus menatap dengan tajam ruangan yang aku lalui. Langkah kaki pria parubaya yang ada di depanku pun terhenti ketika sosok genderuwo mencekik lehernya dan mengangkatnya beberapa sentimeter dari atas lantai. Aku lalu melemparkan beberapa batu koral yang sudah kusiapkan dari rumah Nanda. 3 buah batu merah menyala pun melesat menghantam tubuh genderuwo yang mencekik pria tadi. Beberapa detik kemudian makhluk berbulu lebat dengan taring panjang itu pun terpental dan seketika itu juga tubuhnya mengepulkan asap lalu menghilang. "Terima kasih Ras, panggil aku Mbak Jarot," ucap pria parubaya tadi yang sedang aku bantu untuk berdiri. "Sebelum kita melanjutkan mencari keberadaan adikmu, aku minta satu hal padamu Saraswati," pinta Mbak Jarot. "Apa Mbah?" "Aku adalah pemimpin dari semua dukun-dukun yang dimiliki oleh Pak Gunawan. Tolong jangan permalukan aku lagi di depan Pak Gunawan dan anak buahku yang lainnya," pinta Mbak Jarot. "Asal kau mau menuruti apa yang aku minta Mbah." "Sepakat," jawabnya singkat sambil mengulurkan tangan kanannya. "Bukan muhrim Mbah, gak usah salaman," jawabku sedikit meledek Mbak Jarot. "Bocah gendeng," jawabnya lalu kembali berjalan di depanku. "Di lantai ketiga Ras," ucap Nyi Sapta melalui telepatinya. Aku pun berjalan menuju ke arah tangga sambil menarik tangan Mbak Jarot. "Mereka ada di lantai 3 Mbah. Sekarang kau panggil anak buahmu yang sudah selesai melawan makhluk-makhluk gaib serta orang yang ada di sini," ujarku kepada Mbak Jarot sambil berjalan ke arah atas gedung. Mbak Jarot yang sudah mengerti akan apa yang aku maksud pun terlihat memanggil jin-jin peliharaannya dan meminta beberapa orang yang ada di luar untuk segera menyusul kami ke lantai 3. Dari jendela lantai 3 terlihat Nyi Sapta sudah beradu ilmu dengan makhluk bertubuh besar di luar gedung. Aku yang terus mencari keberadaan Galuh pun harus pasrah ketika Nyi Lintang tiba-tiba datang mencekikku dari arah belakang. Aku yang memang berada dalam keadaan tidak siap pun tidak dapat berbuat banyak saat itu. "Maafkan aku Ras, aku harus melawanmu karena aku sudah terikat perjanjian dengan dukun itu," bisik Nyi Lintang. Aku yang mencoba meronta pun makin tidak berdaya ketika energi panas yang dikeluarkan dari dalam tubuhku dapat dinetralkan oleh Nyi Lintang dengan ajian banyu urip miliknya. Aku yang makin lemah pun pasrah saat seorang kakek yang berambut putih mengenakan baju pengsi hitam mulai mendekatiku.
Anak manis ini akan aku pelihara juga, Nyi. Jangan sampai kau membunuhnya, ucap pria tua itu. Baik, Tuhan, ucap Nyi Lintang singkat. Jadi orang tua itu adalah tuanmu sekarang, Nyi. Bukankah kau pernah berkata bahwa kau tidak ingin menjadi peliharaan siapapun? Ucapku yang makin melemah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.